Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita. Sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir daripada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surah Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas Makkiyah. Surah Al-Ikhlas itu Makkiyah. Baina yadais surah. Ulangi lagi, baina yadais surah. Kandungan, baina yada itu kandungan, artinya kandungan di dalam surah Al-Ikhlas. Apa kandungannya, intinya, langsung dibahas di intinya daripada surah Al-Ikhlas tuh. Suratul Ikhlas Makkiyatun. Surah Al-Ikhlas tuh Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi kita hijrah. Wa qad tahaddatsat an sifatillahi azza wa jal. Lain, wa qad tahaddatsat an sifatillahi jalla wa ala al-wahidul ahadu. Dan membicarakan tahaddatsat, dan surah ini membicarakan an sifatillah, tentang sifat-sifatnya Allah Jalla wa'ala itu pujian gasan Allah nang kaya subhanahu wa ta'ala. Nah itu sama jenisnya Jalla wa'ala. Azza wa Jalla, itu sama Jalla wa'ala. Jadi surah Al-Ikhlas berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sifat yang mana? Al-Wahidul Ahadu, yaitu Allah tuh satu, atau bahasa lainnya Allah tuh esa. Jadilah Pancasila kita tuh, nah, ketuhanan yang maha esa. Tapi pulanglah agama kayak agama misalnya Katolik atau Kristen. Tuhannya tuh mengakui Tuhan tuh tiga, karena ada di bahasa ini. Tuhan tuh tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, mungkin salah kayak itu. Atau misalnya kayak Hindu tuh Tuhannya banyak. Dewa-dewa nang kayak itu. Bahkan sampai sapi pun disembah. Tapi kan istilahnya kayak bahasa kan kayak ini Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Esa tuh ya coba Google buat ikam arti esa tuh. Esa tuh murni atau satu tadi Bang. Murni satu-satunya. Harusnya mun kita pikirkan tuh, harusnya mun kita pikirkan agama nang kayak Kristen, agama nang kayak Hindu, Buddha, yang Tuhannya banyak tuh harusnya kada diakui di Indonesia. Kenapa kada diakui di Indonesia? Karena buhannya kada mengesakan Tuhan. Nah, itu. Sedangkan Islam menganggap bahwa Allah tuh Al-Wahidul Ahad, satu-satunya, atau juga kita yang maha esa. Al-jami'u li sifat al-jami'i li sifatil kamal. Surah Al-Ikhlas membicarakan tentang al-jami', seluruh atau mencakup
li sifatil kamal, bagi sifat-sifat yang sempurna. Jadi surah Al-Ikhlas itu mengesahkan tentang sifat-sifat yang sempurna. Al-maqsudi 'ala dawami, yang al-maqsud yang menjadi tujuan, ala dawam selama-lamanya, Jadi Allah tuh yang pertama al-wahidul ahad, itu karena yang dibahas di surah Al-Ikhlas. Allah tuh Maha Esa. Habis itu Allah tuh al-jami' li sifatil kamal. Allah tuh pasti memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang ketiga, Allah tuh al-maqsudu 'ala dawam. Allah tuh yang selalu menjadi tujuan para makhluk 'ala dawam selama-lamanya, kada harapan berubah. Tuh 'ala dawam artinya. Al-ghaniyyi an kulli ma siwah. Allah tuh al-ghani kada bahajat. Al-ghani itu artinya tidak berhajat. An kulli ma siwah, dari tiap-tiap yang selainnya, yang selain Allah. Berarti makhluk. Siapa makhluk? Kita makhluk. Kipas angin makhluk. Ini mikrofon makhluk. HP makhluk. Pokoknya yang selain Allah itu namanya makhluk. Jadi Allah kada bahajat lawan kita. Allah kada bahajat lawan makhluk yang lain. Allah kada bahajat lawan segala ciptaannya. Apa buktinya? Buktinya ada orang kafir di dunia nih. Buktinya, ulangi, ada orang kafir di dunia nih. Jakanya Allah bahajat lawan makhluknya, maka Allah paksa seberatan ini untuk muslim, untuk menyembah Allah. Tapi ada yang kafir. Tapi kekafiran orang-orang kafir tadi itu membuat Allah turun derajat kah? Kada. Maulah Allah tuh kada harap lagi kah? Kada, tetap harap beliau. Nah itu. Al-muntazihi an sifatin naqsi, yang suci, al-muntazih, yang terhindar bisa juga. An sifatin naqsi, dari sifat-sifat yang kurang. Jadi Allah tuh kada ada kurangnya, itu aja. Tadi sudah disambat Allah tuh sifatnya sempurna. Berarti mun sempurna kada kurang. Mun kurang kada sempurna artinya. Habis itu pulang, surah ini berbicara tentang wa'anil mujanasati wal mumatsalati. Dan Allah tuh suci, Allah tuh terhindar daripada mujanasah, daripada segala jenis. Jadi jenis itulah yang kayak kita, jenis manusia, jenis hewan, jenis tumbuhan, jenis macam-macam jenis. Jenis benda padat, jenis benda cair, ya kan, kayak itu tuh jenis namanya. Allah terhindar daripada itu. Allah suci daripada itu. Kadada Allah mujanasah tuh, Allah kadada berjenis. Kalau kayak kita termasuk dalam jenis makhluk hidup, misalnya makhluk hidup atau makhluk yang berbicara, atau jenis namanya. Allah kada termasuk dalam hal itu. Wal mumatsalah, dan Allah terhindar daripada sesamaan. Mumatsalah itu sesamaan. Misalnya kita aku nih mirip lawan si itu berarti mumatsalah.
memiripannya ada, padahal bedang sanak kada. Abah lawan mama kada patuh, kada kenal, tapi mirip. Tapi mirip. Nah itu ada mumasalah tuh bahasa Arabnya, mumasalah. Nah Allah kada ada mimiripannya. Allah kada mirip dengan siapapun dan apapun. Nah, jadi Allah kada berjenis, Allah kada mirip dengan siapapun dan apapun. Waraddat 'alan nasara al-qailina bitaslis. Dan surah Al-Ikhlas nih raddat membantah 'alan nasara atas orang-orang Nasrani atau aja kita orang Kristen atau ataupun Katolik. Jadi Kristen Katolik tuh intinya sama, istilahnya ajarannya tuh kurang lebih, tapi pecah buhannya, pecah. Perbedaannya di mana aku kan tapi jelas juga. Cuman buhannya masing-masing ada Kristen. Nah, Kristen tuh kan Kristen Protestan kan istilahnya. Ada agama namanya Katolik, Kristen Katolik. Nah, Al-qailina bitaslis, yang mengatakan, mereka mengatakan at-taslis, bahwa Allah tuh tiga. Allah tuh tiga, bahwa Tuhan tuh tiga. Nah itu orang Kristen ya, kita orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan tuh tiga, at-taslis. Wa 'alal musyrikina, dan surah Al-Ikhlas ini membantah terhadap orang-orang musyrik. Alladzina, yang mana mereka ja'alu, menjadikan lillah, bagi Allah, az-dzurriyyah wal banin. Az-dzurriyyah itulah ke atas. Ke atas tuh ya maksudnya. Aku nih nah, anak abahku. Abahku anak kaiku. Kaiku anak datuku. Nah tuh ke atas. Tuh ke atas. Ya lah. Jadi aku nih keturunan Datu siapa? Datu Yusuf misalnya. Aku nih keturunan Datu Yusuf. Aku nih keturunan Datu Yusuf. Datu Yusuf tuh di mana? Di atasku. Sebelum aku itu az-dzurriyyah namanya. Wal banin, nah banin ini ke bawah. Banin ini ke bawah. Aku bisi anak. Anakku bisi cucu. Cucuku bisi buyut. Nah, kayak itu tuh ke bawah. Jadi az-dzurriyyah ke atas. Silsilah keluarga yang ke atas tuh az-dzurriyyah. Kalau al-banin silsilah keluarga yang ke bawah. Nah, bedakan. Jadi Allah kada ada bisi zuriat dan Allah kada ada bisi anak, kada ada bisi keturunan. Nah, Allah kada ada bisi zuriat dan Allah kada ada bisi keturunan. Allah terhindar dari itu. Nah, jadi ayat ini membantah orang-orang Kristen dan membantah orang-orang musyrik yang mengatakan Allah tuh bisi anak dan Allah tuh bisi, istilahnya bahasa kitanya kuitan, kada Allah kada ada. Tuhan kada ada nang kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah, ahadun, yang maha esa, yang satu-satunya. Kada dua, kada tiga, kada empat, satu, lima. Nah, kayak itu. Ini terjemahnya lah Allahus Samad. Allah yang menjadi tujuan. Allahus Samad. Allah yang menjadi tujuan. Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Artinya Allah kada beranak dan Allah kada biisi kuitan. Nah, lam yalid, tidak melahirkan, berarti kada bisa anak. Allah walam yulad, berarti tidak dilahirkan, berarti kada bisi kuitan. Kita nih yulad, dilahirkan, berarti bisi kuitan, kada mungkin kita lahir soranganan. Itu. Habis itu dan kita juga melahirkan. Melahirkan. Lakian melahirkan lah kada.
Maksudnya bebinian tuh kata kau melahirkan, mungkin ada lelakian juga. Nah, jadi lelakian itu punya andil dalam kelahiran seorang anak. Jadi ibaratnya lelakian tuh melahirkan juga, walaupun kada beranak kada. Cuman mun kada ada lelakian kada mau hamil juga bebinian. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak memiliki saingan. Kada mun Allah bisi saingan jo pasti kalah saingannya tuh. Nah ibarat cara itu. Al-lughatu, tinjauan bahasa, secara bahasanya nih dibahas. As-samadu, Allahus samad. Nah, pembahasan tentang itu. As-samadu. Apa as-samadu itu artinya? As-sayyidul maqsud. As-sayyid tuan. Tuan atau bos sih kita. Al-maqsud yang menjadi tujuan. Tuan yang menjadi tujuan. Fi qada'il hajat, pada qada menunaikan al-hajat, segala keperluan. Jadi seseorang as-samad ini artinya seseorang yang menjadi tujuan orang-orang, gasan memenuhi hajat-hajatnya. Misalnya aku nih banyak bisi duit misalnya. Lalu orang datang ke wadahku, gesan apa? Gesan minjam duit atau gesan minta duit aja. Aduh saya minta duit aja. Maka aku nih dalam bahasa Arab, aku nih disambat as-samad. Nah itu disambat as-samad. Itu bentuk secara bahasa. Gambaran secara bahasa. Karena namun ditambahi Allahus samad, lain pulang banunya, gambarannya lain pulang. Cuman intinya kurang lebih. Ini secara bahasa, ingatakan ini secara bahasanya dulu. Secara bahasa tuh lain pulang karena lawan istilah karena. Qala syair, berkata seorang penyair. Ala bakkaron na'i bi khairi bani asad. Ini ganti jagin, kayaknya yang bujur tuh bi khabari, ya-nya ganti ba, bi khabari. Ala bakkaron na'i, betapa sungsungnya kita, betapa cepat. Nah, bakkaro tuh sungsung, ibaratnya sesubuhan tuh bakkar, mubakir. Sungsungnya kita, sungsung jar ya kan. Sungsung tuh bahasa Indonesianya apalah? Cepat. Sungsung tadi Bang, cocoknya bahasa Indonesianya udah tahu. Ala bakkaron na'i, betapa sungsung. An-na'i itu misalnya orang pengumuman dilanggar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dilanggar pengumuman, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Nah, itu merupakan bahasa Arabnya an-na'i. Diartikan panjang. Apa artinya? Pembawa berita duka. Pengumum apa? Yang mengumumkan berita duka, itu nama bahasa Arabnya an-na'i. Betapa sungsung, betapa sungsung berarti sangat sungsung, sungsung banget. Nah itu aja, sungsung banget. Pembawa berita duka, membawa apanya? Bi khabari bani asad, dengan kabar, dengan berita Bani Asad. Apa berita Bani Asad tuh? Bi Amr bin Mas'ud, berita tentang Amr bin Mas'ud. Kenapa gerang Amr bin Mas'ud tuh? Wa bis sayyidis samad. Amr bin Mas'ud tuh merupakan seorang bos as-samad yang menjadi tujuan orang-orang. Jadi orang-orang misalnya hendak makan, datangi si bin, minta hendak apa
macam-macam pada sidin itu dalam sebuah syair. Ini hendak supaya supaya memperdekat pemahaman, bahasanya memperdekat pemahaman. Intinya apa? As-Samad itu yang menjadi tumpuan atau yang menjadi tujuan. Kita misalnya, kita ini sudah habis akal dah hidup nih. Penarannya pasangan kadeda yang cocoknya, pasangan kadeda yang cocoknya, misalnya bukan ikan bebinian. Kadeda lelakian yang melirik-lirik, misal aja lah. Kadeda lelakian yang melirik-lirik. Habis itu maka miskin pulang. Nah, habis jalan dah misalnya. Maka tetap ada yang menjadi tujuan. Tetap ada yang kawa dituju. Nah, siapa? Allah. Allah selalu ada gasan hamba-hambanya. Allah kada pernah lupa dengan hamba-hambanya. Hambanya aja lagi. Allahus Samad. Terus kufuwan, walam yakun lahu kufuwan. Kufuwan itu artinya al-kufu'u. Sama asal katanya al-kufu'u. Apa artinya? An-nazir. An-nazir itu artinya saingan. Wasyabih. Syabih itu apa? Tuturutan. Apa tuturutan itulah? Syabih itu Syabih itu yang sama artinya, yang sama, yang mirip aja artinya. Jadi Allah tuh kadada bisa saingan dan kadada bisa sesamaan. Misalnya aku mengajar, ada gawian yang maksudnya ada orang lain yang gawiannya sama kayak aku mengajar, banyak malah. Nah, itu berarti berarti ada yang syabih, ada yang menuruti gawianku. Ada yang menuruti gawianku. Sedangkan Allah walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah kadada memiliki saingan, kadada memiliki sesamaan. Qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah. Apa jar? Yuqalu, dikatakan, kufun wa kufun wa kafaun. Jadi kufun wa kafaun, 3 kata nih. Kulluha bima'na wahidin. Tiap-tiapnya kulluha, tiap-tiapnya bima'na wahid, dengan arti, dengan makna wahid satu. Maksudnya searti, sama aja. Kufun, kufu, kafaun. Nah, 3 kata nih artinya sama. Apa artinya? Wahwal mislu, yaitu al-mislu wan nazir. Al-mislu sesamaan, Allah kadada mirip kadada sesamaannya, wan nazir dan saingannya. Itu tentang lughah, tinjauan bahasanya. Masuk ke pembahasan sababun nuzul. Ini beralanlah aku masih bingusan, hanya mulai dari malam tadi bingusan. Jadi sambil nyapu-nyapu pak itu beralaan, yang dilihat kada bagus jadinya. Sababun nuzul, sebab turunnya surah atau ayat ini, sebab turunnya. Ruwiya anna ba'dal musyrikina ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya sebagian orang-orang musyrik Mekah
Ja'u mendatangi, mereka mendatangi ila Rasulillah, kepada Rasulullah, pada Nabi kita. Faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sif lana rabbak. Sifatkan kepada kami, sifatkan bagi kami, rabbak, Tuhan engkau. Bahasa kitanya kayak ini. Padahakan bang, gambarakan bang, sifat-sifat Tuhan ikam. Amin zahabin, apakah Tuhan ikam dari emas? Itu pertanyaan, apakah min berasal dari zahab, emas. Jadi amin zahabin, apakah terbuat dari emas? Huwa, apakah dia terbuat dari emas? Amin zahabin huwa. Amin fiddatin, atau terbuat dari perak, fiddah. Amin zabarjad, atau dari zabarjad. Zabarjad ini salah satu perhiasan. Salah satu jenis, sebenarnya salah satu jenis batu berlian ya, kita batu berlian. Itu zabarjad, salah satu bentuk batu berlian. Habis itu min yakut, atau dari yakut. Yakut itu sama juga, sama satu jenis daripada batu berlian. Kita kada paham bang, kita kada bisi bang. Namun nang orang-orang sugih nya pahamnya zabarjad tu apa tahunya, yakut tu nang kayak apa tahunya. Mun kita kada tahu, menghendak tahu juga Google. Cari di Google, tulis zabarjad, ada gambarnya keluar. Tulis yakut, ada tuh gambarnya keluar. Itu jenis berlian, jenis permata. Ibaratnya kayak kita bahar itu akik ya gitu. Nah, akik itu salah satu jenis berlian. Dan lain soal berlian, akik lain berlian. Batu ya lo, batu. Itu pertanyaan daripada orang-orang musyrik. Fanazalat qul huwallahu ahad Allahus samad as-surah, maka turun surah Al-Ikhlas. Gara-gara pertanyaan orang-orang musyrik tadi. Oke, kita masuk ke dalam tafsir. Qul huwallahu ahad. Apa tafsirnya? Qul ya Muhammadun lihaula'il musyrikinal mustahzi'in. Katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il musyrikinal mustahzi'in, kepada mereka, haula itu mereka, al musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik, al mustahzi'in, yang mengolok-olok. Bahasa kitanya yang menghulut-hulut. Apa yang dikatakan? Inna rabbi, bahwasanya Tuhanku, alladzi a'buduhu, yang aku sembah, bahwasanya Tuhanku yang aku sembah, walladzi ad'ukum li'ibadatihi, dan yang aku ad'ukum, dan yang aku ajak, aku bawai, jadi kita ad'u itu aku bawai, kum kalian, li'ibadatihi untuk menyembahnya. Huwa wahidun ahadun, dialah wahidun ahadun, yang maha esa, dialah yang satu-satunya. La syarikalah, tidak memiliki sekutu. Jadi katakanlah kepada orang-orang musyrik yang ketujuh menghulut-hulut, apa yang dikatakan, bahwasanya Tuhanku yang aku sembah dan Tuhan yang aku bawai buhan ikam untuk menyembahnya, yaitu Tuhan yang satu-satunya, yaitu Tuhan yang Maha Esa.
Tuhan yang Maha Esa. La syarikalah, tidak memiliki sekutu. Tidak memiliki sekutu. Sekutu itulah kawan. Kawan, misalnya hendak membangun rumah. Ada kawan bangun seorang, membutuhkan tukang. Kita duitnya, tukang membangunnya. Nah, maka tukang itu sekutu dalam membangun rumah. Sedangkan Allah mengolah dunia ini tanpa sekutu. Wala syabihun lahu wala nazir, tidak memiliki sesamaan. Allah kadada sesamaannya. Wala nazir, dan Allah kadada saingannya. La fi dzatihi, Allah tadi kita sambat, Allah tuh wahidun ahadun, Allah tuh Maha Esa. La syarikalah, Allah tuh kadada bisi sekutu. Allah syabih, Allah kadada bisi sesamaan. La nazir, Allah kadada bisi saingan. Di mana la fi dzatihi, tidak di dalam zatnya. Kadada. Zat itu apa? Zat itu ini kayak awak kita nih, nah, dari kepala sampai batis itu zatnya manusia. Zatnya manusia. Dan Allah kadada sesamaannya dalam bentuknya. Zat itu bentuk aja. Dan Allah kadada sesamaannya pada bentuk. Kadada sesamaannya. Kayak kita kan bentuk manusia tuh kayak kita nih, Bang, bentuk manusia dari kepala sampai batis. Itu bentuk manusia, karena bentuk hewan beda lagi, bentuk tumbuhan beda lagi, bentuk bebatuan segala macam beda lagi. Nah, Allah kadada sesamaannya dalam hal bentuk. Allah kadada saingannya dalam hal bentuk. Wala fi af'ali wala fi sifatihi, dan tidak ada di dalam sifatnya, maksudnya, dan tidak ada sesamaannya dan tidak ada saingannya dalam sifatnya Allah. Kayak apa contohnya? Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Ya Allah. Kita seberataan, aku, Ikam, Kuitan, Ikam, siapa yang hidup? Siapa yang menciptakan? Allah. Adalah yang kau mulah manusia lah, kadada. Berarti mun kadada yang kau berarti la nazir, kadada saingan Allah. La syabih, kadada yang kau menuruti, kadada yang kau menyamai. Gitu. Itu sifat. Wala fi af'alihi, salah. Nah, tadi itu Allah Maha menciptakan tadi, Allah Maha Pencipta tadi itu af'al. Wala fi af'alihi, dan tidak pada perbuatan itu af'al, menciptakan tadi af'al. Sifat itu misalnya pengampun. Allah Maha Pengampun, itu sifat. Allah Maha Penyayang, sifat. Jadi Allah, misalnya Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah tuh sangat luas. Sangat luas. Asal hambanya hakun aja, asal hambanya hakun bertaubat, hakun berserah diri, Allah pasti mengampuni. Kisahnya nih, kan kita rancak mendengar kisah yang orang ini sudah membunuh 99. Habis itu bertakun kepada seorang ahli ibadah. Takun, ulun ini sudah membunuh 99. Kawalah bertaubat. Diterimalah taubat ulun. Itu jadinya tidak kawal. Kebanyakan 99 tuh kebanyakan. Akhirnya dibunuhnya si ahli ibadah tadi.
dibunuhnya jadi 100. Betakun nyalon orang alim, kawalah ulun diampuni. Jar orang alim apa? Kawa. Kenapa? Karena ampunan Allah tuh kada ada batasnya, luas tadi pun kada ada batasnya. Ya, mun kita lah memaafkan orang tuh, nama ampuni orang tuh ada batasnya. Mun kita nih pemalar. Ya, pemalar macam pemalar itulah kada masalah duit aja ada. Maaf pun ada yang pemalar. Ini sudah keterlaluan pengelon aku, jadi wajar jauh kada maafakannya. Kada. Kada kayak itu Allah melajari. Kada kayak itu Rasulullah melajari. Kayak apa pang? Hatiku sakit pang dia membuah. Mana yang Allah kita mikirkan ya Allah? Mana yang lebih sakit? Mun ada sakit juga lah. Mana yang lebih menyakitkan? Seorang maulah. Sekalinya embah diulah, yang diulah tadi kada tahu menahu. Misalnya nih, aku mau olah HP. Aku mau olah HP misalnya. Tuntung aku mau olah HP. Sekalinya HP gue nih, kada kawa aku manfaatkan. Baik kayak padahal cuma aku kada kau memanfaatkan. Kira-kira tuh pacang istilahnya mengecewakan aku lah. Pasti mengecewakan. Lapah-lapah ada aku ngolah misalnya. Sekalinya aku seorang kada kau menggunakan. Adalah nangka itu ada. Misalnya aku nih jenius kau ngolah sesuatu HP tadi. Tapi aku begawi dalam suatu perusahaan. Aku mau olah nih, ayo mulahnya aku. Tapi perusahaan yang mencatut, istilahnya yang menganggap, oh ini ulahan perusahaan kami. Padahal yang mulai aku ya sorangan. Kira-kira kecewa lah seorang. Kecewa kita. Nah kayak itu juga istilahnya mau diibaratkan tuh. Nah. Kayak itu juga Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Habis itu kita kada tahu menahunan Allah. Kira-kira lah. Allah kecewa lah. Wajar lah mun Allah tuh sarik lah. Wajar lah mun Allah tuh cemburu lah. Itu. Jadi jangan sampai lah mengecewakan Allah tuh, jangan sampai. Kita ibaratnya lah karena kita merasa dilahirkan oleh kuitan, dididik, diasuh, diharagu bahasa kitanya. Kita akhirnya berbakti lawan kuitan, balas jasa kita. Kenapa kita kada terpikir kayak itu lawan Tuhan? Bahkan Tuhanlah yang sebenarnya, yang hakikinya, yang hakikatnya menjaga kita dari kita lahir sampai kita ganal kayak ini nih. Yang hakikatnya apa contohnya? Yang memberikan oksigen siapa? Kuitan kah? Ada. Lain kuitan yang memberikan oksigen, Allah. Itu jasanya sebutin oksigen tuh, yang namanya oksigen. Belum lagi yang karbohidrat. Ya Allah, maupun kita menghirup oksigen aja kada mengeluarkan karbohidrat. Kalau kita misalnya kawa oke lah kawa menghirup oksigen, tapi kada kawa mengeluarkan karbohidrat misalnya, jadi masalah. Nah, dua udah. Dan nikmat-nikmat yang lain. Nah, pantaslah, wajarlah kita ini membangkang lawan Tuhan lah. Misalnya dengan dua nikmat itu aja, kada wajar, kada pantas. Nah, jadi mulai dari wah ini bujur lagi beribadah. Bujur lagi beribadah. Kenapa? Karena tahu dah Tuhan tuh baik benar lawan seorang. Nah, itu. Jadi Tuhan tadi kadada kesamaannya, kadada saingannya, kadada yang kau menyamai dan kadada yang kau menyaingi. Fahuwa jalla wa'ala, Allah tuh jalla wa'ala
Jalla wa'ala tuh maha tinggi, maha hebat. Nah itu aja, Allah maha hebat dan Allah maha tinggi. Wahidun ahadun. Dan Allah tuh satu-satunya, Allah tuh yang maha esa. Laisa kama ya'taqidun nasara. Tidaklah seperti yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Ya'taqidu yang diyakini. Apa keyakinan orang Kristen? Bitaslis, menganggap Tuhan itu 3. Itu keyakinan orang Nasrani. Apa bitaslis itu? Al-ab, Tuhan ayah, wal ibn, Tuhan anak, waruhul kudus, dan roh kudus. Ya Tuhan ibu, Allah ada paham juga. Pokoknya 3. Enggak ada percaya takuniha. Wala kama ya'taqidul musyrikuna bita'addudil alihah. Dan tidaklah seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Apa keyakinan orang musyrik? Bita'addudil alihah, dengan berbilang, dengan bermacam-macam Tuhan. Dengan berbagai macam Tuhan. Banyak Tuhannya. Takutnya orang Hindunya dewa-dewa, matahari, dewa sapi, dewa itu. Tahu juga, ada hafal juga. Melihat di TV Antep itu nah. Banyak nang kisah-kisah yang India nang kayak itu tuh banyak dewa-dewa gitu. Allah kata kayak itu. Jangan dibayangkan nonton itu, kayak itu kah gawian Tuhan tuh ada. Terus tainya salah buhannya tuh. Qala fit tashil, berkata di dalam kitab Tashil, berkata pengarang kitab Tashil. Apa ya Tashil ini naran kitab lengkapnya? Kena aku cari akan. At-Tashil li'ulumit tanzil. Itu nama kitabnya, At-Tashil li'ulumit tanzil. Ada di bawah, ada di footnote-nya. Apa yang dikatakan? Wa'lam anna wasafallahu ta'ala bil wahidi lahu thalathatu ma'anin. Bahwasanya ketahuilah dulu, wa'lam, ketahuilah bahwasanya sifat Allah Ta'ala bil wahid, dengan esa, dengan satu-satunya tadi, memiliki 3 makna. Lahu thalathatu ma'anin. Kulluha sahihah, semuanya sahihah, semuanya bujur. Fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Semuanya bujur. Apa aja? Yang pertama al-awwalu. Yang pertama annahu wahidun, bahwasanya Allah tuh satu. Allah tuh esa. La thaniya ma'ahu, tidak ada duanya. Tidak ada dua bersamanya. Tidak ada duanya tadi. Kada ada 2, apalagi 3, 2 aja kada ada. Fahuwa nafyun lil adad. Maka dia nafyun, menolak, lil adat, bagi berbilang. Adat itu berbilang. Jadi Allah kada berbilang, kada banyak, artinya Allah itu kada banyak, Tuhan itu kada banyak. Wasani, yang kedua, annahu wahidun, bahwasanya Allah itu satu. La nazira wa la syarikalah. Allah tidak memiliki saingan, wala syarikalah, dan tidak memiliki
sekutu. Jadi Allah satu pang dah. Kadada saingan, kadada sekutu. Kama taqulu, sebagaimana Ikam berkata, fulanun wahidun fi asrihi, seseorang itu satu-satunya fi asrihi, pada zamannya. Misalnya Imam Bukhari itu satu-satunya orang yang mengumpulkan kitab hadis yang sahihnya aja pada zamannya aja, kita misalnya Imam Bukhari satu-satunya orang yang mampu mengumpulkan hadis sahih pada zamannya. Nah, ibaratnya apa maksudnya tuh? Aila nadhira lahu, yaitu tidak memiliki saingan, tidak memiliki saingan. Di Imam Bukhari ada yang bisa saingan, ada yang bisa saingan, tapi saingannya kalah. Mun kalah tuh dianggap kadeda, mun kalah tuh dianggap kadeda. Tuh contoh secara kata. Jadi Allah kadeda yang kau menyaingi, kadeda yang kawa menyamai. Pasti kalah melawan Allah ini, pasti kalah. Jangan macam-macam. Wasalis, yang ketiga. Jadi yang pertama Allah tuh satu, kadada duanya. Yang kedua Allah tuh satu, kadada sesamaannya, kadada saingannya. Ini yang ketiga. Yang ketiga annahu wahidun, Allah tuh satu, la yanqasimu wa la yataba'adu. Yanqasim lawan yataba'ad sama artinya, tidak terbagi-bagi. Kadada berbagi-bagi, kadada. Kayak kita kan berbagi-bagi. Ada yang menggawi ini, ada yang menggawi itu, ada yang menggawi bangunan, ada yang mengajar, ada yang berhuma. Itu berbagi-bagi itu. Allah ada, Allah soranganan. Wal muradu bis surati nafyus syariki raddan alal musyrikin. Dan yang diinginkan di dalam surah Al-Ikhlas ini, dengan surah Al-Ikhlas ini, nafyus syariki, meniadakan sekutu. Meniadakan sekutu, raddan, sebagai bantahan, alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrik. Jadi tujuan surah Al-Ikhlas ini membantah orang-orang musyrik dan orang-orang Kristen juga. Intinya Allah kada memiliki sekutu. Tuhan tuh kada boleh memiliki sekutu. Tuhan tuh kada boleh memiliki sekutu. Mun Tuhan memiliki sekutu, pacang camuh. Wa qad aqama Allah Ta'ala fil Qur'an. Dan aqamallah, dan Allah membentuk, membangun, bisa juga fil Quran, di dalam Al-Quran, barahina qati'atan, petunjuk-petunjuk yang jelas, petunjuk-petunjuk yang pasti. Barahin itu petunjuk, qati'ah pasti. Allah menunjukkan petunjuk-petunjuk yang pasti di dalam Al-Quran. Ala wahdaniyatihi, tentang keesaannya, tentang menyoranganannya. Wadzalika katsirun jiddan, dan itu katsir, banyak, jiddan, sekali, dan itu sangat banyak. Wa awdahuha arba'atu barahin. Wa awdahaha arba'atu barahin, dan
menjelaskannya arba'atu barahin, 4 petunjuk. Dan maksud aja sih dan cukup dengan 4 petunjuk dan cukup dengan 4 ayat yang menjelaskan tentang tentang keesaan Allah. 4 ayat nih yang paling jelas. 4 ayat yang paling jelas tentang keesaan satu-satunya Tuhan. Ayat yang pertama. Al-awwalu qauluhu ta'ala. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Jar Allah, afaman yakhluqu, apakah sama orang yang menciptakan, kaman la yakhluq, apakah sama orang yang menciptakan dengan orang yang tidak menciptakan? Samalah derajatnya nih. Ini ada orang yang istilahnya ahli mengolah mobil, samalah derajatnya lawan orang yang kada bisa mulah mobil. Kada sama. Kada sama. Nah, ini yang menciptakan dunia dan seisinya. Maka kada bumi aja, planet banyak. Dunia. Seduniaan. Kita dunia ini masih bumi aja. Padahal ada planet yang lain lagi. Dan berataan tuh Allah ciptakan. Dan berataan tuh Allah jaga. Jadi jasidin, samalah orang yang menciptakan lawan yang kada bisa menciptakan tuh. Nah, itu pertanyaan. Pasti kita jawab kada sama. Wa hadza dalilul khalqi wal ijad. Dan ini merupakan dalil, merupakan petunjuk bahwasanya al-khalqi, Allah tuh maha menciptakan, wal ijad, dan maha mengadakan. Fa idza sabata anna Allah ta'ala khaliqun li jami'il mawjudat, maka apabila telah ditetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu khaliqun, Allah Ta'ala itu pencipta. Pencipta apa? Li jami'il mawjudat, menciptakan seluruh yang ada. Al-mawjud itu yang ada. Apa yang ada? Bola, cermin, kipas angin, kopiah, gamis. Itu ada. Jadi benda seberataan yang ada itu merupakan ciptaan Allah. Lam yasih jasidin. Lam yasih an yakuna wahidun minha syarikan lahu. Tidak sah salah satu dari mereka, dari makhluk Allah ini, tidak sah salah satu dari makhluk Allah syarikan lahu, menjadi sekutunya. Jadi diibaratkan bahasanya kayak ini. Allah menciptakan Nabi Isa. Allah menciptakan Nabi Isa bahkan tanpa ayah. Allah menciptakan Nabi Isa bahkan tanpa ayah. Tanpa lelakian nih. Habis itu buhan Kristen menyamakan yang menciptakan lawan yang diciptakan. Ini disamakan itu derajatnya. Allah menciptakan, Nabi Isa yang diciptakan, disamakan derajatnya, cocoklah. Jar Allah, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah orang yang mencipta itu sama lawan yang dicipta atau lawan yang kada bisa menciptakan? Nabi Isa bisa menciptakan lah. Nabi Isa bisa lah mengolah hujan, mengolah bumi. Kada bisa kecuali atas izin Allah. Nah, amun istilahnya penarannya berbeda nih antara yang mencipta lawan yang dicipta.
kada sama aja kita menjawabannya afaman yakhluqu kaman la yakhluq aja ditanyakan apakah sama kada sama aja kita. Amun kada sama berarti Allah tuh kada mungkin bisi sekutu. Itu yang pertama. Yang kedua wasani qauluhu ta'ala wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini dulu. Karena pulang kita sambung. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan ke WA pribadiku. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.